Shalom. Selamat hari Minggu Jemaat Pasir Koja, baik pusat maupun cabang-cabang. Puji Tuhan, kita kembali bersama di ibadah di hari Minggu ini. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru bergabung. Kiranya kasih, kesehatan, dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Bagi saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat melihat nomor rekening berikut ini. Atau scan barcode yang ada di layar, juga dapat memberikan melalui kotak yang disediakan di ibadah offline di cabang masing-masing. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari siapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang sempurna atas kami. Dan sebentar kami akan beribadah secara online. Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Dan juga Tuhan, kami mempersiapkan seluruh keberadaan kami Tuhan, tubuh jiwa roh kami. Biarlah kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Bahkan juga Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Bahkan juga setiap kebaikan Tuhan dan janji Tuhan menjadi bagian kami. Seluruh kehendak dan rencana-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi saudaraku. Pagi hari ini kita mau bersorak, memuji, membesarkan namanya. Amin. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama karena Dia adalah satu-satunya sumber dari segalanya. Amin. Haleluya. Kita bertepuk tangan sama-sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Lebih semangat lagi saudaraku. Amin. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Amin. Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinan
Engkau luar biasa Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Rawat kasih kiaranamu. Amin. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi seperti-Mu. Seperti-Mu Bapa. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku terima kasih Tuhan, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu.
Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Pasir Koja di pusat dan cabang-cabang dimanapun saudara berada. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah secara online. Kami percaya bahwa ibadah mendatangkan berkat bukan saja untuk hidup yang akan datang, tetapi hidup kami di dunia ini. Kiranya kami menerima berkat firman Allah, menjadi makanan rohani yang mengenyangkan, menjadi air kehidupan yang memuaskan dan memberi kekuatan baru, dan juga yang mengubahkan kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu, urapi pikiran dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Minggu ketiga Februari 2022 sesuai dengan tema yang ditetapkan oleh gereja, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul keteladanan Nehemia dalam kepemimpinan yang terambil dari Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, "Berapa lama engkau dalam perjalanan? Dan bilakah engkau kembali?" Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, "Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asap, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami." Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Ada pepatah yang berkata, "Action speaks louder than words." Artinya, tindakan yang patut untuk ditiru dan diteladani itu memberi dampak yang jauh lebih besar kepada banyak orang. Seorang ayah misalnya, kalau dia menginginkan anaknya supaya anaknya menjadi seorang anak yang senang berdoa dan membaca Alkitab, tentu dia tidak hanya cukup berkata-kata kepada anaknya. Ia juga harus menunjukkan teladan, di mana setiap hari anaknya melihat bahwa dia juga adalah seorang ayah yang senang berdoa dan membaca Alkitab. Maka keteladanan yang diberikan oleh ayahnya akan memberikan dorongan dan semangat yang jauh lebih besar kepada anaknya untuk juga senang berdoa dan juga membaca Alkitab. Itulah sebabnya mengapa kata-kata kadangkala tidak terlalu banyak gunanya, atau bahkan tidak berguna sama sekali jikalau tidak disertai dengan keteladanan. Tentu tidak berarti sama sekali apabila seorang ayah menghendaki supaya anaknya jangan merokok, tapi dia sendiri selalu dilihat oleh anaknya merokok setiap hari. Atau seorang ayah tentu tidak terlalu berguna kata-katanya kalau dia meminta supaya anaknya belajar lemah lembut dan bersabar, kalau ternyata dirinya sendiri adalah seorang yang kasar, gampang marah, dan juga tidak sabaran.
Itulah sebabnya mengapa pemimpin itu digambarkan sebagai orang yang berdiri di depan, sehingga pengikutnya dapat mengikuti keteladanannya dari belakang. Karena itu, tugas seorang pemimpin adalah memberi teladan kepada orang-orang yang dia pimpin atau dia layani. Hari ini kita akan belajar dua hal yang patut kita teladani dari kehidupan Nehemia sebagai seorang pemimpin. Yang pertama, Nehemia adalah orang yang dapat dipercaya. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa kalau seseorang dapat dipercaya dalam perkara-perkara kecil, maka ia juga dapat dipercaya dalam perkara-perkara besar. Ini berarti bahwa kepemimpinan itu bertumbuh bersamaan dengan sifat atau karakter yang dapat dipercaya dalam diri seseorang. Tadi dikatakan bahwa Nehemia pada waktu itu bertugas sebagai juru minuman raja. Seorang juru minuman raja bertugas untuk mencicipi setiap minuman, apakah ada racun di dalamnya atau tidak sebelum itu disuguhkan kepada raja. Jadi juru minuman itu bertugas untuk memastikan bahwa minuman yang akan diminum oleh raja itu aman, sehingga tidak membahayakan keselamatan jiwa sang raja tersebut. Tentu seorang raja tidak mungkin mengangkat seseorang untuk menjadi juru minumannya kalau orang tersebut tidak dapat dipercaya. Karena itu saya melihat bahwa Nehemia diangkat menjadi juru minuman raja adalah karena memang raja melihat dia adalah orang yang dapat dipercaya. Dan sebelum Nehemia diangkat menjadi juru minuman raja, tentu kehidupannya harus diawasi mungkin tahunan atau puluhan tahun lamanya untuk menilai apakah Nehemia adalah orang yang betul-betul dapat dipercaya. Dan kemudian setelah Nehemia mendengar kabar tentang kehancuran kota Yerusalem dan kemudian dia berdialog dengan raja, akhirnya raja memberikan kepercayaan untuk mengutus Nehemia memimpin kembali pembangunan tembok Yerusalem yang telah runtuh, sekaligus memberikan kepada Nehemia otoritas untuk menjadi bupati dan kemudian juga menjadi seorang gubernur di provinsi Yudea pada waktu itu. Jadi kita lihat di sini bahwa Nehemia awalnya adalah orang yang bukan siapa-siapa. Tetapi karena dia memiliki sifat dan karakter yang dapat dipercaya, maka kemudian dia diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menjadi seorang juru minuman raja. Kemudian dia diberi kepercayaan lagi memimpin pembangunan tembok Yerusalem yang runtuh, diberi otoritas untuk memiliki jabatan sebagai bupati dan kemudian gubernur. Nehemia memulai karirnya dari orang yang bukan siapa-siapa dan kemudian dia menjadi pemimpin yang mempengaruhi banyak orang dan yang melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya memberkati banyak orang. Mengapa bisa terjadi? Karena Nehemia adalah orang yang dapat dipercaya. Banyak orang Kristen misalnya di tempat pekerjaan rindu untuk mereka mendapatkan kenaikan gaji dan promosi jabatan secara cepat. Tentu saja harapan mereka akan sangat sulit terwujud seandainya mereka tidak dapat dipercaya. Misalnya seorang karyawan yang selalu terlambat hadir datang ke tempat kerja, lalu kemudian mengabaikan banyak tanggung jawab, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, menggunakan telepon, kertas atau kendaraan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Orang seperti ini tentu sulit untuk mendapat kepercayaan, suatu saat kelak jabatannya bisa dipromosikan. Demikian juga misalnya seorang pengusaha yang hanya karena ingin mengambil untung yang sangat besar, lalu kemudian dia menggunakan bahan baku dengan kualitas atau mutu yang rendah. Pada akhirnya dia akan kehilangan kepercayaan dari pelanggan-pelanggannya. Dan itu bisa berakibat kerugian atau bahkan gulung tikar usahanya. Jadi apapun di dalam kehidupan kita, apakah kita bekerja di kantor, di pemerintahan, apakah kita
bekerja sebagai guru, dosen, atau pebisnis, salah satu sifat untuk membuat kita bisa mengalami kemajuan dan berkat adalah sifat yang dapat dipercaya. Pedagang-pedagang kecil, misalnya tukang bakso, nasi goreng, kalau mereka demi untuk mengambil keuntungan besar, mengubah mutu atau kualitas bahan bakunya dengan kelas rendah, sehingga akhirnya pelanggan-pelanggan meninggalkan mereka, pada akhirnya akan mengalami kerugian yang jauh lebih besar. Lebih baik mereka menggunakan bahan baku dengan kualitas terbaik, walaupun mungkin mengambil selisih keuntungan yang tidak seberapa, tetapi itu akan membuat bisnis mereka atau dagangan mereka mendapat pelanggan yang banyak, sehingga akhirnya mereka berhasil dan mendapat keuntungan yang jauh lebih banyak dibanding seandainya mereka tidak jujur. Bahkan di dalam gereja, seseorang yang melayani di bidang apapun, kualitas ini dibutuhkan supaya kita mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Tidak pantas seorang hamba Tuhan atau pelayan yang malas-malasan, tidak mengurusi jemaat dengan sungguh-sungguh, lalu dia berharap Tuhan memberi tanggung jawab yang lebih besar. Nah, pertanyaannya, dari mana kita menilai bahwa seseorang itu adalah orang yang dapat dipercaya sehingga dia bisa mendapat kepercayaan tanggung jawab yang lebih besar? Yang pertama, orang bisa disebut sebagai orang dapat dipercaya bila dia punya integritas dan konsisten. Orang yang berpura-pura pelin-pelan, sebentar ini, sebentar itu, lain di mulut, lain di hati, adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Tetapi apabila orang tersebut adalah orang yang dapat dipercaya, dia pasti konsisten antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Banyak orang berpura-pura manis di depan banyak orang. Mereka bersandiwara, menggunakan topeng dalam kehidupan. Pada akhirnya mereka tidak mendapat kepercayaan apa-apa. Kita bersyukur dari kehidupan Nehemia kita mendapat teladan. Jadilah kita sebagai orang yang dapat dipercaya dengan punya integritas dan konsisten. Yang kedua, orang dapat dipercaya kalau dia menghormati batasan-batasan. Ada banyak orang tidak menghormati batasan-batasan di dalam kehidupannya. Dia tidak memiliki batasan mana harta pribadi, harta perusahaan, harta pribadi, harta gereja, dan lain sebagainya. Orang yang dapat dipercaya tentu adalah orang yang amanah dan kemudian dia sungguh-sungguh menghormati batasan-batasan, tidak menilap atau mengkorupsi. Dan yang ketiga, orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang bertanggung jawab. Artinya dia mengerjakan semua pekerjaan, pelayanan, tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh, walaupun mungkin tidak ada orang yang melihatnya. Atau bahkan ketika atasan tidak melihat, dia tetap mengerjakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Maka orang tersebut dapat dipercaya. Orang-orang yang melakukan pekerjaan hanya supaya dilihat oleh atasan, sementara ketika atasan tidak ada atau tidak melihat, lalu kemudian bermalas-malas, adalah orang tidak dapat dipercaya. Tuhan Yesus berkata, kalau kita bekerja atau melayani, apa saja yang kita kerjakan, itu hendaklah kita lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mengapa? Karena dari Tuhanlah kita mendapatkan upah. Jadi inilah hal yang pertama yang kita pelajari dari kehidupan Nehemia, yaitu keteladanan di dalam sifat yang dapat dipercaya. Dan itulah yang membuat akhirnya Nehemia diangkat menjadi pemimpin yang mempunyai tanggung jawab lebih besar. Kalau kita mau menjadi pemimpin dan mendapat tanggung jawab lebih besar, jadilah orang dapat dipercaya. Yang kedua yang kita teladani dari Nehemia adalah Nehemia itu dipenuhi oleh belas kasihan dan roh yang rela untuk berkorban. Di dalam Nehemia pasal 1 ayat 3-4 dikatakan begini. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari.
aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nehemia mendengar bahwa kota Yerusalem telah hancur dan telah dibakar. Orang-orang atau umat Tuhan yang masih tinggal di sana ada dalam kesukaran dan penderitaan yang sangat berat. Ketika Nehemia mendengar kabar itu, Nehemia hancur hati. Dan dia menangis dengan sungguh-sungguh sembari dia berdoa bahkan sampai berhari-hari lamanya. Ini adalah tanda bahwa hati Nehemia itu dikuasai oleh belas kasihan. Dan karena belas kasihan itulah akhirnya Nehemia rela berkorban dan bertindak untuk melayani umat Tuhan yang sedang menderita tersebut. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Nehemia ini persis seperti apa yang juga pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Alkitab berulang-ulang berkata bahwa hati Tuhan Yesus selalu digerakkan oleh belas kasihan melihat penderitaan orang banyak. Salah satunya terdapat dalam Matius 9 ayat 36 yang berkata demikian. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mengapa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan? Karena Yesus melihat bahwa orang banyak itu adalah orang yang sedang menderita, yang disebut sebagai lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Di dalam Alkitab The Living Bible, kata lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala tersebut ditulis atau diterjemahkan dengan kalimat yang lain, yaitu because their problems were so great and they didn't know what to do or where to go for help. Jadi The Living Bible menjelaskan orang-orang itu disebut lelah dan terlantar karena rupanya mereka mempunyai berbagai masalah. Ada banyak masalah yang sedang menimpa kehidupan mereka. Dan masalah mereka itu ternyata adalah masalah-masalah yang sangat besar. Mungkin masalah itu tidak terselesaikan selama bertahun-tahun. Sehingga sekarang mereka putus asa dan mereka tidak tahu apa yang mereka harus perbuat dan kemana mereka mencari pertolongan. Masyarakat yang menderita seperti inilah yang telah membuat hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan untuk melayani mereka. Dan umat yang menderita yang juga telah menggerakkan hati Nehemia tergerak oleh belas kasihan untuk melayani mereka. Sebenarnya pada waktu Nehemia diutus untuk memperbaiki tembok Yerusalem, pada waktu itu Nehemia sekaligus diberi kuasa, diangkat menjadi bupati dan kemudian nanti menjadi gubernur provinsi Yudea. Dan di dalam Nehemia pasal yang kelima, di situ dikatakan ya, ayat yang ke-14 demikian. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Karena tergerak oleh belas kasihan, Nehemia melayani umat Tuhan yang menderita. Dan bukan saja itu, dia rela berkorban. Dia tidak mengambil gajinya sebagai bupati dan gubernur, supaya gajinya itu bisa nanti dipakai untuk membantu umat Tuhan yang sedang menderita pada waktu itu. Ini adalah contoh tentang belas kasihan yang akhirnya menggerakkan orang atau Nehemia untuk melayani dengan roh yang rela berkorban. Tuhan Yesus meminta supaya kita memperhatikan saudara-saudara seiman, keluarga, atau masyarakat di sekitar kita. Jangan-jangan di antara mereka ada orang-orang yang lelah dan terlantar. Mungkin mereka saat ini sedang ditimpa oleh pergumulan rumah tangga. Mungkin ada yang di PHK sehingga pengangguran. Atau ada anak-anak yang karena masalah ekonomi putus sekolah, mereka sekarang berada di lampu merah menjadi pengamen, pengemis. Atau mungkin ada yang sedang ditimpa oleh berbagai penyakit dan kemiskinan. Lihatlah dan layanilah masyarakat yang seperti itu. Tuhan menghendaki hati kita dipenuhi oleh belas kasihannya supaya kita bisa melayani mereka.
Biarkanlah Tuhan memenuhi hati kita dengan belas kasihan-Nya. Jadi dua hal inilah yang kita pelajari dari kehidupan Nehemia. Yang pertama, jadilah orang yang dapat dipercaya. Karena dengan cara seperti itulah Tuhan memberi kepercayaan lebih besar kepada kita dimanapun kita ditempatkan. Yang kedua, biarlah hati kita dipenuhi oleh belas kasihan Tuhan dan roh yang rela untuk melayani. Sehingga akhirnya kita beroleh kekuatan untuk melayani banyak orang. Entah itu keluarga, saudara seiman, atau masyarakat di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai respon terhadap firman Tuhan, marilah kita berdoa untuk membiarkan Roh Kudus berbicara lebih lanjut kepada kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya kuasa firman-Mu mengalirkan iman, roh kehidupan, menguduskan, membaharui, dan juga membentuk karakter kami sehingga sifat dan karakter Kristus nyata di dalam diri kami. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang dapat dipercaya dan yang dipenuhi oleh belas kasihan-Mu, supaya kami beroleh kekuatan untuk melayani banyak orang dengan roh yang rela untuk berkorban. Kami berdoa, Tuhan, bangkitkan kami menjadi orang-orang yang dapat dipercaya di dalam pelayanan atau di dalam bidang apapun, sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu Jemaat Pasir Koja, baik pusat maupun cabang-cabang. Puji Tuhan, kita dapat mengikuti ibadah dan menikmati berkat firman Tuhan di minggu ketiga bulan Februari ini. Kiranya firman yang telah kita dengar menjadi berkat dan rema untuk kita semua, dan menjadi kekuatan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru bergabung. Kiranya semangat yang baru, kasih, kesehatan, dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Mari kita simak pengumuman berikut ini. Ibadah live streaming Minggu 27 Februari 2022 pukul 7 WIB dengan pembicara Pendeta Simon Irianto. Ibadah ini akan ditayangkan secara real time atau bersamaan dengan ibadah onsite KU1 GBI Pasir Koja 39. Akan ditayangkan langsung melalui YouTube. Link akan dibagikan H-1. Ibadah onsite Minggu 20 Februari 2022 dibuka di semua cabang, baik di Jalan Pasir Koja 39, Cabang Taman Mimosa, Bandung Selatan, dan SCC. Ibadah dilaksanakan dengan kuota terbatas, usia 15 tahun ke atas, sudah divaksin, dan jangan lupa membawa kartu vaksin atau menunjukkan kartu digital melalui aplikasi Peduli Lindungi. Pertimbangan kondisi penyebaran COVID-19, khususnya varian Omikron yang cukup tinggi, oleh sebab itu demi kebaikan semua, perjamuan kudus onsite ditunda terlebih dahulu dengan melihat perkembangan situasi kondisi selanjutnya. Perjamuan kudus dilakukan di rumah masing-masing. Mengikuti prokes ketat, serta wajib reservasi maksimal H-1. Saya mengajak jemaat untuk tetap semangat mengikuti ibadah-ibadah onsite gereja kita. Kami juga tetap mendorong jemaat untuk menjaga prokes dengan baik, mengenakan masker dengan benar. Masker tidak boleh di bawah hidung, harus tertutup hidung dan mulut selama beribadah. Selesai ibadah, langsung pulang, jangan berkerumun. Shalom adik-adik sekolah minggu, berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu online kita di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Di minggu ini, 20 Februari 2022, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan judul cerita 10 Hukum Taurat. Untuk aktivitas online, bisa adik-adik kerjakan di rumah ya. Dan kalau sudah selesai,
bisa difoto, dikirimkan ke guru ABI masing-masing. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Selamat beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkati. Bimbingan baptisan air akan dibuka kembali. Bagi jemaat yang mau mengikuti sakramen baptisan air, wajib mengikuti bimbingan terlebih dahulu. Pendaftaran bisa ke gembala ibadah masing-masing atau menghubungi Bapak Dedi Gunawan 0877 977 60485. Ibadah onsite Kompas berbicara seputar wirausaha dan bisnis dengan pembicara Insinyur Slamet Taslim, CEO sebuah perusahaan, dan kesaksian Bapak Supriyanto bergerut dalam dunia usaha. Akan diadakan hari Rabu 23 Februari 22 jam 7 malam di GBI Pasir Koja 39 lantai 3 Bandung. Acara ini dalam bentuk talk show, kesaksian, dan tanya jawab. Kami mengundang seluruh pria untuk bergabung dalam acara Kompas ini, tetapi reservasi dahulu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pemberkatan nikah Samuel dengan Desi Novelina Boru Sitinjak dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 pukul 8.30 pagi di Graha Sakura, Jalan Taman Mimosa nomor 11. Pemberkatan oleh Pendeta Dr. A.L. Yanjahans. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati Tuhan Yesus. Bagi yang ingin mengetahui atau mengenal apa itu usaha online, Komisi Pemberdayaan dan Ekonomi Kreatif GBI Pasir Koja 39 Bandung akan mengadakan seminar yang berjudul Pengenalan Usaha Online yang diadakan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 pukul 18 sampai 19.30 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 6 sore di lantai 3 Jalan Pasir Koja nomor 39 Bandung. Mohon bagi para peserta untuk registrasi pendaftaran dengan cara menghubungi nomor WA 0813 2030 8739. Cukup ketikan nama Anda, strip ikut hadir. Sekali lagi, cukup ketikkan nama Anda, strip ikut hadir. Acara ini gratis, namun dengan menerapkan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasko. Bagi saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di YouTube GBI Pasko 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Saya, Toto Iskandar, mewakili kru 39 News yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus pasti memberkati.
Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat dan rema untuk kita semua, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saudara yang punya beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Dan firman itu biarlah menjadi rema dan kekuatan bagi hidup kami ya Bapa. Berkati Pak Ferry Simanjuntak yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati di dalam setiap kehidupan, di dalam setiap pelayanannya, di dalam setiap apapun yang dikerjakannya. Tuhan yang buatnya berhasil dan beruntung. Dan biarlah pengurapan, perkenanan, wibawa ilahi dan penyertaan Tuhan semakin melimpah atas Pak Ferry Simanjuntak. Berdoa juga untuk tim musik pujian yang melayani pada pagi hari ini. Tuhan membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu menjadi kekuatan bagi kami untuk kami semakin mengasihi dan mencintai Engkau ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja dan anak-anak Tuhan di masa-masa seperti ini. Kami berdoa Tuhan, Kau yang memberikan kekuatan, Kau yang melimpahkan kasih dari Bapa Surgawi untuk kami semua Tuhan. Biarlah kami tetap kuat, tetap kami mengasihi Engkau. Bahkan juga Tuhan pakai gereja dan anak-anak Tuhan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami ya Bapa. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat GBI Pasir Koja, baik di pusat maupun di cabang-cabang. Kau berkati keluarga mereka, Kau berkati pelayanan mereka, Kau berkati setiap aspek kehidupan mereka, pekerjaan keluarga juga Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan juga hati yang semakin melekat, semakin mengasihi dan semakin mencintai Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pengharapan satu-satunya ada di dalam Engkau. Kau yang memberkati kami, Kau yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, untuk kami tetap setia kepada Tuhan ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap jawaban-jawaban doa yang sudah kami terima Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan, karena kami boleh melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan boleh melimpah atas kami semua ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit Tuhan, pergumulan di dalam setiap permasalahan apapun. Kami percaya semua ada di dalam pandangan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan waktu Tuhan pasti yang terbaik ya Bapa. Kami berdoa juga untuk tenaga kesehatan, para dokter yang berjemaat di GBI Pasir Koja 39, kiranya juga Tuhan Kau berikan hikmat, Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesehatan, kuasa dari Yesus melindungi mereka dengan sempurna. Mereka boleh melayani masyarakat dengan baik Tuhan. Bahkan juga keluarga mereka juga tetap dalam perlindungan kasih setia Tuhan yang sempurna ya Bapa. Berdoa juga Tuhan untuk negara kami, bangsa Indonesia dan juga pemerintahan bangsa Indonesia dari pusat sampai daerah juga Tuhan. Kau yang memberkati, Kau yang memberikan kesatuan hati kepada seluruh pemerintahan kami. Sehingga pemerintahan kami juga Tuhan boleh melaksanakan apa yang menjadi tujuan mereka Tuhan untuk memajukan bangsa ini. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa ini Tuhan. Hujan pertobatan melimpah atas bangsa ini ya Bapa. Bahkan juga setiap kebaikan Tuhan pun melimpah atas bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk vaksinasi Tuhan yang sudah ada, dan biarlah pendistribusian vaksinasi itu boleh mempercepat kesehatan dan juga pemeliharaan bangsa ini ya Bapa. Kau yang memberkati Tuhan, Kau yang melindungi Bapa. Bahkan juga pendistribusian vaksin boleh merata kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap apapun yang boleh Tuhan limpahkan dan boleh kami rasakan. Untuk kami boleh tetap setia beribadah, bahkan juga tetap setia berdoa kepada Tuhan. Berdoa juga untuk pandemi saat ini Tuhan, Omikron Tuhan. Virus semakin berkembang, tetapi kami percaya kuasa dari Yesus melindungi kami semua. Bahkan juga kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas kami, sehingga kami boleh tetap sehat, kuat di dalam kekuatan daripada Tuhan. Dan kami boleh memuliakan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan selalu diagungkan dimanapun berada ya Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap pimpinan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan biarlah setiap kebaikan Tuhan dan janji Tuhan menjadi bagian kami. Dan seluruh kehendak dan rencana-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita mengangkat tangan kita dan mengarahkan hati kita kepada tahta Bapa di sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan juga menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, jadilah orang-orang yang dapat dipercaya. Walaupun mungkin tidak ada orang yang melihatmu, kerjakanlah semua tanggung jawab pekerjaan dan juga pelayananmu dengan penuh tanggung jawab sebagai orang yang dapat dipercaya. Dan penuhlah hatimu dengan belas kasihan Tuhan, sebab hanya dengan itu engkau beroleh kekuatan untuk melayani dan juga memiliki roh yang rela berkorban. Kasih karunia dari tahta Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan bersama Roh-Nya yang kudus menyertai engkau mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita sama-sama katakan amin, amin. Tuhan memberkati.